Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan membacakan buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat, oleh Edward de Bono. Sebuah karya klasik mengenai rapat dan pembuat keputusan. Buku ini terdiri dari 43 bab, dan saya akan melanjutkan membaca bab 6. Pemikiran topi putih. Pemakaian gaya Jepang. Diskusi, argumentasi, dan konsensus. Jika tidak ada yang menyampaikan gagasan, dari manakah asalnya gagasan-gagasan? Buatlah petanya terlebih dulu. Orang Jepang tidak pernah belajar kebiasaan berargumentasi Barat. Mungkin perselisihan pendapat terlalu tidak sopan atau terlalu berisiko dalam suatu masyarakat feodal. Mungkin saling hormat dan menjaga nama baik terlalu penting sehingga tidak menghargai serbuan argumentasi. Mungkin budaya Jepang bukan berdasarkan ego layaknya budaya Barat. Argumentasi kerap memiliki dasar ego yang kuat. Penjelasan yang paling mungkin adalah budaya Jepang tidak dipengaruhi oleh ungkapan-ungkapan pemikiran Yunani yang diperhalus dan dikembangkan oleh biarawan-biarawan abad pertengahan sebagai alat untuk membuktikan orang bid'ah itu salah. Kelihatannya aneh bagi kita bahwa mereka tidak berargumentasi, dan kelihatannya aneh bagi mereka bahwa kita menghargai argumentasi. Pada suatu rapat bergaya Barat, para peserta hadir dengan membawa pandangan mereka, dan di banyak kasus kesimpulan yang mereka ingin lihat disepakati. Rapat lalu berisi perdebatan pandangan-pandangan berbeda ini, guna mengetahui pandangan manakah yang bertahan terhadap kritikan dan pandangan mana yang menarik pendukung terbanyak. Modifikasi dan perbaikan memang dilakukan pada gagasan-gagasan awal, tetapi tindakan ini cenderung menjadi sebuah patung pualam, yaitu memulai dengan segelondongan kayu dan lalu mengukirnya hingga menjadi produk akhir. Rapat konsensus bergaya Barat tidak terlalu sengit dalam berargumentasi, karena tidak ada pihak yang sepenuhnya menang atau kalah. Hasilnya adalah satu yang dicapai oleh semua orang dan disepakati oleh semua orang. Ini lebih mirip patung tanah liat. Ada poros yang di sekitarnya ditempatkan segumpal tanah liat dan dibentuk untuk memperlihatkan hasil akhir. Rapat-rapat orang Jepang bukanlah rapat konsensus. Sulit bagi orang Barat untuk memahami bahwa para peserta orang Jepang hadir dalam suatu rapat tanpa memiliki gagasan apapun yang sudah ada di benak mereka. Tujuan rapat adalah untuk mendengarkan. Lalu mengapa tidak ada suasana sunyi senyap yang tidak produktif? Karena setiap peserta secara bergiliran mengenakan topi putih dan lalu menyampaikan informasi netralnya. Secara perlahan, peta menjadi lebih lengkap. Peta menjadi lebih beragam dan lebih detail. Ketika peta terselesaikan, rutenya menjadi jelas bagi semua orang. Saya tidak menyatakan bahwa proses ini berlangsung hanya di satu rapat. Ini bisa diteruskan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan dengan melibatkan banyak rapat. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang menyampaikan suatu gagasan matang. Informasi ditawarkan dengan cara topi putih. Informasi ini perlahan-lahan berkembang sendiri menjadi sebuah gagasan. Para peserta memperhatikan hal ini terjadi. Pandangan Barat adalah bahwa gagasan-gagasan akan terbentuk melalui argumentasi. Pandangan Jepang adalah bahwa gagasan-gagasan muncul sebagai semayan dan lalu dipupuk dan dibiarkan berkembang dan terbentuk. Pernyataan sebelumnya adalah versi ideal dari perbedaan antara pemakaian argumentasi Barat dan informasi Jepang. Inilah tujuan saya untuk membuat perbedaan ini ketimbang mengikuti mereka yang percaya bahwa segala hal berbau Jepang itu sangat bagus dan haruslah disamai. Kita tidak bisa mengubah budaya. Jadi kita perlu sedikit mekanisme yang akan memungkinkan kita untuk mengesampingkan kebiasaan berargumentasi kita. Persis inilah peran topi putih. Ketika digunakan oleh semua orang selama berlangsungnya sebuah rapat, peran topi putih bisa menyeratkan,
Mari kita semua berpura-pura menjadi orang Jepang yang hadir di suatu rapat orang-orang Jepang. Kita membutuhkan alat-alat artifisial dan idiom-idiom seperti topi berpikir putih untuk membuat jenis perubahan ini menjadi cara yang praktis. Nasihat dan penjelasan hanya memiliki sedikit nilai praktis. Saya tidak ingin menjelaskan mengapa orang Jepang tidak bersifat lebih inventif. Penciptaan bisa memerlukan budaya yang didasarkan ego dengan individu-individu suka membantah yang mampu mempertahankan sebuah gagasan yang kelihatannya gila bagi sekitarnya. Kita dapat melakukannya dengan cara yang lebih praktis, dengan pancingan sengaja dari pemikiran lateral yang saya bahas di tempat lain, dan juga dalam bab mengenai pemikiran topi hijau. Selesai sudah, saya bacakan bab 6. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.